Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan hingga hari ini selain ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas qudroh dan iradahnya kita dipertemukan kembali di hari ke-26, malam ke-27. Jadi yang mau sekarang berupaya mendapatkan Lailatul Qadar, yang kita kadang-kadang royal nyebutnya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu sudah malam, gitu. Tapi kita double malam Lailatul Qadar. Gitu. Tersisa 2 hari lagi kalau yang ganjil, yaitu 27 dan 29. Mudah-mudahan malam hari ini kita termasuk orang yang dijamu oleh Allah, diberi kesempatan mendapatkan malam kemuliaan itu. Baik teman-teman sekalian, tema kita kali ini sesuatu yang sekarang lagi dihebohkan, bahkan nggak hoax atau apa ya, hoax atau bukan nih. Sampai harus dihalau ku teng baja gitu. Yang mau mudik. Sana yang mau mudik dihalau ku teng baja, saking kekehna mau mudik gitu. Saya termasuk orang-orang yang mungkin ya bisa setuju bisa tidak bab mudik itu. Tapi kita coba pahami 10 hari terakhir ini termasuk hari-hari yang spesial. Tapi kadang-kadang dilewatkan hanya sekedar orang macet di jalan, bahkan mohon maaf ada yang saumnya pada akhirnya tidak ditinggalkan karena batal sedang safar dan haus gitu. Malam-malamnya terlewatkan di jalan. Karena mohon maaf teman-teman sekalian, Lailatul Qadar bukan diperoleh oleh orang-orang yang begadang. Karena kalau bagi orang yang begadang enak satpam. Sigana enggo apoe menang Lailatul Qadar. Satpam termasuk 2 atau 3 malam yang lalu, saya kebetulan juga sama bermalam di masjid. Jadi kalau itikaf syar'i 10 hari ini mah lumayan lah. Saya pulang ke rumah tuh jam 2, itu sampai ada berapa kawanan motor lah. Yang agak, ini kan jalan kosong, jadi mereka show kemampuan bermotor mereka. Ya saya nggak tahu itu geng motor atau apa ya, mungkin gang motor lah gitu. Sampai digutak-gitak gitu, tapi lamun GP eleh wae tengarti gitu. Tapi di kita pada ngebut-ngebut, tapi lamun di yang serius selalu kalah. Karena kita belum ada yang bisa menembus kan, MotoGP belum ada yang nembus gitu. Can bisa ngalehkeun Valentino Rossi, baru bisa di jalur Cicaheum pada suka. Gitu. Nah, makanya kalau yang begadang, satpam pasti dapat. Apakah mesti harus yang di masjid? Kalau Lailatul Qadar bagi orang yang hanya di masjid saja, kasihan ibu-ibu yang nggak bisa di masjid. Gitu. Makanya sebetulnya Lailatul Qadar itu bukan masalah begadangnya atau di masjidnya, tapi malam itu dia sedang apa? Gitu, kajian di masjid, hari pindah sare mah gitu. Dari sejak beres taraweh langsung bebenah, tidur. Bangun-bangun nanti jam 3:30, naon bade sahur. Berarti ketika turun Lailatul Qadar, dia sedang tidur, wayahna, punten numpang lewat gitu. Dia begadang, oke begadang, tapi naon nyepeng kartu teh anu balak 3, balak kutak, balak 2 gitu. Dia melewatkan waktu malam itu dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah, apalagi maksiat kepada Allah. Karena Rasul pernah menyampaikan, beliau pernah mau menyampaikan tentang Lailatul Qadar, tapi ada 2 orang yang bertengkar, akhirnya Nabi nggak jadi. Diangkat pengetahuanku tentang Lailatul Qadar, maka cari saja 10 hari terakhir. Minimal gambarannya apa? Lailatul Qadar tidak didapat oleh orang-orang punten yang bertengkar, artinya yang bermaksiat. Makanya mudah-mudahan di malam ini kita semua ada yang stay malam ini sampai hatta matlail fajr, kita memburu Lailatul Qadar karena terkait dengan bahasan kita hari ini tentang mudik. Mudik jadi satu hal yang unik di negara kita karena yang saya sering sampaikan itu biasa karena kita kebanyakan, 1 karena memang merantau, 2 nikah di luar zonasi. Nah itu yang kemudian ada istilah mudik. Kalau saya alhamdulillah nikah 1 zonasi kecamatan Arcamanik, jadi caket 1 kecamatan. Makanya kalau tidak ingin ada tradisi mudik, anjurkan nanti gerakan menikahi anak tetangga. Nah itu cepat, insya Allah nggak akan susah itu.
Nggak usah harus tank baja keluar gitu kan. Kemudian di tempat-tempat itu harusnya ada lapangan kerja yang bisa menampung banyak orang sehingga tidak usah harus keluar dari kotanya. Bisa teman-teman dapatin orang luar Bandung atau orang luar kecamatannya itu pakai SKTM atau jalur prestasi boleh. Tapi yang tidak ya nu aya weh, nu aya. Dan nu aya ge istri gitu. Tapi ya susah kalau bab jodoh mah. Sampai ada orang Bandung dapetin orang Kalimantan, bukan orang Bandung gak ada yang cantik. Bukan orang Bandung gak ada yang solehah, cuman nu resepeun ka manehna eueuh. Nah, itu masalah. Kayak yang teman-teman di sini sih Gana. Nah, orang memaksakan mudik di Lebaran sampai digambarkan kan, saya kemarin baca postingan apakah itu benar atau tidak, saya baca di Google itu. Ada satu keluarga dengan anak balita itu dari daerah Jawa Tengah mudik ke Soreang jalan kaki kan luar biasa itu. Yang jelas nggak akan sehari. Bawa uang cuma 120.000. Ada yang sekarang kan musim pandemi ditutup di akalan. Aya nu nyumput bersatu dengan sayur ada. Ngahiji jeung sayur berkamuflase jadi sosin. Sot gitu kan. Supaya nggak ketahuan kan. Ada yang sembunyi di dalam truk supaya dia sampai. Apa tujuannya? Ingin ketemu, ingin kembali ke kampung halamannya, ingin ketemu dengan orang tuanya. Kan biasanya gitu ya. Atau kalau misalkan dia seorang suami yang merantau ingin ketemu dengan anak istrinya. Betapa orang kadang maksakeun dan kita juga kadang-kadang ya Allah menimaksakeun. Karena bisa jadi mungkin waktu bagi mereka hanya lebaran dan siapa yang gak gembira tuh pas lebaran kumpul keluarga. Sampai saya waktu dulu masih sebelum mudik dilarang ngelihat ada orang pakai motor Mio 2006 itu ditambahan kayu ke belakang. Itu 4 orang kayak yang di teaser itu 4 orang kan itu mah monyetnya, menikah udah pakai monyet. Ayam monyet mudik. Nah, ayam monyet ke kota, memang seueur enak mah ke kota monyetna. Nah, nya monyetnya nu tara wareg ini ya nyepeng tangan kanan nyepeng, tangan kiri nyepeng, kaki nyepeng, ieu nyepeng pada ieu samutut. Nah itu zaman nu sarakah digambarkeun naon? Monyet engke mararudik sarua. Nah ini pakai motor sampai boncengan 4 orang, luar biasa gitu. Di depanna anak-anak teh deupeuna kardus, kieu belakang rangsel. Bade ka mana Pak? Ka Tasik. Kabayang ti Bandung ka Tasik. Sampai ku polisi ge ditegur sudah enggak masuk. Pak ini hati-hati 4 orang, da kulimaan mah teu cekap Pak, matak opatan we abdi mah. Mun kulimaan abdi ngajak tetangga hiji deui gitu. Nah, orang begitu memaksakan karena apa? Kegembiraan kalau orang bisa pulang kampung halamannya. Teman-teman di sini para perantauan ya. Di sini siapa yang merantau? Coba Cung yang merantau atau orang Bandung asli? Wah, mata belum terjiwai, dan Anda asli orang Bandung. Nanti kalau perantauan rumahnya ya deket-deket sinilah di Aceh gitu kan. Medan itu maka pulang itu jadi satu kegembiraan. Terutama ada orang tua di situ. Cuman masalahnya kalau kita mudik ya. Tapi kere lah kata orang Sunda mah. Pulang pakai sendal jepit, keresek, rambut kusut, baju kusut, beungeut seuseheun. Kira-kira pede enggak kita pulang? Kita enggak bawa apa-apa. Kita pulang ke kampung halaman maksakeun tapi sebetulnya ada rasa malu. Apa? Kita enggak bawa apa-apa. Beda dengan orang pulang minimal si Arpi lah gitulah. Atau Pajero lah gitu. Kajian ngarental. Pokoknya mah keren lah gitu. Dalamnya oleh-oleh wungkul. Kade kangguan nisin nu eta teh anu harita nu pernah viral silaturahmi para kaleng. Nah, itu kan. Tapi kade eta kadang-kadang isinya suka jong harapan tak sesuai dengan kenyataan. Pas dibuka ranginang jeung gendar. Gendar sisa sahur yang daripada dibuang dibikin kan. Itu kadang-kadang kalau kita penuh, kita bawa keluar kita bahagia. Oleh-oleh kita disambut oleh orang tua, oleh saudara. Kita datang pun pakai mobil yang luar biasa bagus, herang, mantep, terbaru gitu. Istri kita emasna sakieu. Wah, mantap itu. Datang teh, mamah di hareudangnya di dieu mah tuh. Aduh, ningali emas, Masya Allah, alhamdulillah ya merantau di kota teh apa bahagia. Padahal naon, ieu teh imitasi semua. Tapi nu penting mah orang tua regreg gitu. Jadi orang kalau pulang kampung bawa sesuatu yang menggembirakan di kampungnya itu bahagia. Kita bahagia, mereka bahagia. Orang tua nggak merasa nggak enak ketika
datang teh, oh alhamdulillah anakku selama di perantauan berhasil. Bedakan dengan orang datang teh, datang Gusti ya Allah, nek wong Jawa mesake tenan we. Apa bahasa Indonesianya? Menipi khawatireun Gusti, wajah tadi buuk kusut, baju kusut, beungeut seuseheun, sendal japit merah sebelah, kuning sebelah, mau keresek, naon eta keresek baju bekas waktu di jalan kan. Kira-kira sedih nggak orang tua? Ya sedih. Dia sendiri malu, orang tua sedih melihat kita yang merantau balangsak. Gitu. Makanya kalau kita mudik saja, maksakeun karena ingin ketemu dengan orang tua, kita bahagia ketemu orang tua. Dan kita ingin mudik itu terbaik, apa? Membawa sesuatu yang bisa membahagiakan. Itu mudik di dunia. Tapi sahabat-sahabat sekalian, ada satu hal yang mungkin kadang luput dari renungan kita lah, pikiran kita, bahwa kita satu saat akan mudik wajib ini. Ini mudiknya wajib, kenapa nggak ada orang yang bisa nolak. Yaitu mudik ke kampung akhirat nanti. Kampung halaman kita sesungguhnya itu. Kita akan kembali kepada Allah. Kan kita sering mendapatkan ayat wa ilaihin nusur. Wa ila rabbihim gitu kan, yarji'un. Yang intinya mereka atau manusia akan kembali kepada Allah. Kalau kita mohon maaf ya, tabungan kita lumayan bagus, dompet kita udah agak susah dirapatkan ya, atau minimal ATM-na kari ngagesek gitunya. Kapanpun istri, anak, atau orang tua ngajak mudik, siap. Ya kita mudik yuk tahun nih, hayu. Waduh, mau naik pesawat, atau naik perahu, atau mobil pribadi. Pilihannya mantep gitu. Bekal jang si mama mau beli oleh-oleh apa? Tinggal dibikin ATM nak tamah sok beli sepuasnya gitu. Mun ayaan silakan. Jadi udah siap. Kenapa? Kapanpun mudik udah siap. Kenapa? Germa ekernya, apa germa eker bahasa Indonesianya? Nyatalah susahnya. Dia pengen mudik itu. Dua, ketika mudik dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Karena ingin ketika dia datang orang tua bahagia menyambut. Maka kapanpun dia mudik dia siap. Kenapa? ATM-nya geus binu. Nah pertanyaannya, kalau kelak Allah meminta kita mudik ke kampung akhirat, ATM kita udah penuh belum? Kita sudah punya apa? Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia sudah siapin buat hari esok. Kita mah kan mikirnya lebaran bajunya nu mana, dia Kang MC kan ngobrol udah mau beli baju lebaran. Nah mikirnya jangan lebaran, untung tak aya, Pak MC-nya tak ayanya. Mikirnya jangan kayak lebaran. Bahkan di kita teh ada orang yang sudah capek dengan Ramadan, yang buru-buru beres. Tapi kalau teman-teman wajah-wajah pecinta Ramadannya, Ramadan ingin 2 bulan deh lah, kamu Ustadz mah. Alhamdulillah katanya, mending Ramadan terus lah. Mete sepi jobnya. Gitu. Kegiatannya mantap kalau Ustadz banyak. Makanya seneng Ramadan. Nuka dua nyuguhan. Jadi enak. Berat badan bisa stabil. Gitu. Tanpa harus diet gitu. Maka luar biasa di Ramadan itu. Jadi ada orang yang ingin segera lebaran. Mereka ngitung-ngitung. Sok teman-teman ingin ngitung-ngitung cepat maghrib atau hayang radalila maghrib. Tipe orang yang senang dengan saumnya itu, ya Allah neges maghrib deui. Tipe orang yang bosan ku saumna, hayang buru-buru maghrib. Makanya lu tinggal teh kieu terus. Sabaraha menit deui, nepi ka dihitung mundur ti 1.500 atuh. Batur mah zikir emang hitung mundur, non hayang buru-buru beres. Maka aya istilah di Sunda tuh ngabuburit. Kenapa ngabuburit? Pengen cepet-cepet maghrib. Padahal Allah tuh mengedidik kita kalau di Ramadan maghribnya dirindukan, betul tidak? Dirindukan. Bahkan ditanya, wah geus maghrib acan. Bahkan nanya jadwal, jam berapa sekarang maghrib? Tingali jadwalnya, sudah ada jadwal belum? Tempel jadwal teh. Tapi yang di stabilonnya cuma satu apa? Maghrib saja. Sekarang hari ke-26 di hijauan, ayah dikasih kuning, kasih merah. Semuanya konsentrasi di maghrib. Tapi lihat nanti bulan Syawal.
adan maghrib sudah kembali nggak dirindukan. Allahu Akbar, Gusti geus maghrib deui, tak gitu. Ari ayeuna mah menican maghrib wae nya. Nah, nanti mah meni geus maghrib deui. Kalau sekarang mah asa can maghrib ditungguan. Bahkan telat 2 menit ge teangan ke masjid teh. Gimana mau azin yuk? Ya Allah, mau azin keur ngopi. Naon? Nahlin adan butuh tenaga. Manya rek adan Allahu Akbar. Minum heula. Allahu Akbar. Ngegegel korma heula. Pas haya ala sholah kaselek repot kan. Adan terjadi. Makanya boleh nggak mau azin makan minum dulu? Boleh, ngantong lila teuing. Gitu. Karena waktu bukan karena azan. Ya, waktu bukan karena azan, tapi azan karena waktunya. Nah, Allah tegaskan tadi, apakah apa yang sudah kamu siapkan untuk kepulanganmu hari esok? Di dalam keterangan lain, Allah mengingatkan kita surah Al-Hadid kalau tidak salah ya. Alam ya'ni lilladzina amanu ang takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Apakah belum tiba waktunya? Belum sampaikah waktunya bagi kalian, bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk menghusukan diri mengingat Allah dan kebenaran yang sudah Allah turunkan. Jangan seperti ahli kitab sebelum kamu. Ketika Allah beri umur panjang, bukan makin taat, makin soleh, tapi hati mereka makin keras, kebanyakan mereka fasik. Fasik itu tahu tapi tengah malkin. Nah makanya kalau kita sudah yakin kita akan mudik ke kampung akhirat nanti, dan waktunya Allah masuk surprise gitu lah, kejutan. Kadang gak disangka-sangka gitu. Saya sering sampaikan di sini, jangan merasa diri bangga bahwa kita masih muda hari ini. Apalagi Ustadz kayaknya mati mah masih jauh dari orang jomblo. Acek saha. Justru paling rugi jomblo mah kawin acan maot enggeus. Rugi. Iraha nikmatna atunya cik atuh di surga atuh di dunia heula gitu. Jangan ngerasa bahwa kita tuh masih muda. Jangan merasa bahwa saya mah masih muda, badan saya sehat. Allah mencabut nyawa, ngajak mudik tidak terhalang oleh sehat atau tidak. Bahkan orang sekarang takut dengan COVID. Kalau sekarang malah ada istilahnya dihareureuykeun, bukan takut dengan corona takutnya dengan tim gugus COVID-nya. Sehingga kan aneh kalau sekarang tuh bukan dengan penyakit, sieun teh ku tukang ngeprak-ngeprakna gitu. Nah, ingat teman-teman sekalian, corona nggak akan mencabut nyawa kita. Meskipun orang kena, kalau belum waktunya nggak akan kena. Tetapi yang mencabut nyawa kita itu Allah. Meskipun kita nggak kena COVID. Gitu. Tapi ulah ki alah cenah bae kena ge entong kitu ulah nangtang. Artinya Allah tidak terhalang oleh apapun bila Allah sudah menetapkan waktunya kita untuk mudik ke kampung akhirat. Siap tidak siap, punya bekal atau tidak punya bekal. Kalau kita pulang ke kampung halaman saja malu kalau kita nggak bawa apa-apa. Lebih malu lagi kalau satu saat kita kembali kepada Allah dan kita nggak bawa apa-apa. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qodama abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki anak Adam atau kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser di tempatnya. Hatta yus'ala, sampai dia ditanya 5 hal. 1, an umrihi fima afnah. Umurnya dia pakai buat apa? Pantas Allah sumpah dengan waktu karena banyak orang menyia-nyiakan waktu. Terutama masa muda. Teman-teman sekalian ini masa banyak mendengar, banyak melihat. Kenapa? Untuk bekal nanti kalau Allah kasih kesempatan kita hidup di masa tua. Orang yang pahit di masa mudanya, lain pahit cikopinya. Dia berjuang di masa mudanya mendekat kepada Allah, ketika tuanya dia sudah terbiasa. Jadi taat itu jangan nunggu tua, karena Allah memuji rojulun syabun nasa'a fi ibadati robbih.
anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi Allah lebih cinta kepada orang muda yang taat daripada kolot nu taat. Da orang tua taat mah wajar, geus naon deui di pikiran atau jadi model geus nu payu gitu. Makanya satu modal awal yang harus jadi amal soleh apa? Umur yang Allah beri. Dua, yang Allah tanya an ilmihi pima pa'ala. Ilmunya yang dia dapatkan digunakan buat apa? Teman-teman sekalian, orang yang rajin ngaji berat tanggung jawabnya daripada utara ngaji. Tak mending bodohnya gitu. Yang rajin ngaji, Allah tanya, ilmu yang sudah kamu dapat itu dipakai apa? Cari ilmu bukan sekadar supaya tahu, ngaji bukan sekadar supaya ngerti, tapi sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Dari apa yang kita tahu. Ini kelak akan dihisab oleh Allah. Maka bekal pertama kita menghadap Allah, apakah kita termasuk orang yang bisa mengoptimalkan jatah usia yang Allah beri atau tidak. Bekal kedua, ilmu yang Allah beri jadi amal soleh atau tidak. Matak saya bilang, ngeunah nu bodohnya, nu bodoh mau ditanya, PMDK lulus tanpa testing asup neraka. Ini naon ditanya, nah kan eta mah tanya keuneun. Kemudian ditanya berikutnya, an malihi min aina iktasabahu. Hartanya dia dapat dari mana? Wa pima anfaqo, dan dia belanjakan buat apa? Ini seolah-olah memberi pelajaran ingin jadi kita punya bekal kelak ketika pulang ke akhirat. Apa yang kita miliki ini sementara. Nu di dompet kita duit teh leueur pisan, maka kudu make lem sigana. Cuman lewat da leueur geus menghilang. Makanya teman-teman sekalian, supaya harta kita kemudian bisa jadi bekal kita di akhirat, jangan semua kita nikmati di dunia ini. Cik urang suna mah sang-sangkeun jang di akhirat. Jalurnya bisa infak atau sedekah. Karena Nabi mengingatkan, mana kosot sodakotun min malin, sedekah nggak akan pernah mengulangi harta seseorang. Tapi di sini bab harta dua hal yang Allah tanya, dari mana kamu dapat? Halal atau haram? Dengan cara apa kamu jemput rizki dari Allah? Halal atau haram? Lalu dikemanakan kamu akan membelanjakan? Kenapa? Setiap harta yang Allah beri kepada kita, wa mimma rozaqnahum yunfikun, artinya harus ada jadi bekal kelak ke akhirat. Jadi kalau kita punya uang 500.000, tak sabaraha yang buat akhirat nanti. Kemudian terakhir an jismihi pima ablah. Badannya dia rusakkan buat apa? Quran surat Yasin menegaskan waman nu'amirhu nunakkisu fil khalqi. Setiap orang yang diberi umur panjang akan dikembalikan kepada awal penciptaan lemah. Badan kita bukan makin gagah, makin tua makin rapuh. Yang Allah tanya, matamu sampai sekarang jadi ngurangan, tidak jelas. Pendengaranmu, badanmu, sampai satu saat kedua kakimu tidak bisa menopang tubuhmu. Itu dirusakkan buat apa? Nah inilah semuanya teman-teman sekalian jadi modal. Yang kelak ketika mudik apakah jadi modal, jadi bekal untuk membuka pintu surga atau tidak. Umur kita terbatas, tapi kesempatan amal kita enggak terbatas. Malam ini kalau terjadi Lailatul Qadar, oke umur kita pendek, tapi luar biasa janji Allah. Amal soleh malam ini Allah lipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Bahkan lebih itu. Kenapa? Karena Lailatul Qadri khairun min alfisar. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bukan berarti 1000, tapi lebih dari itu. Kayak kita kadang, aduh cilaka 12 kali tercilakana. Bukan berarti 12 kali cilakana, tetapi sakingku beratna. Mantak disebut cilaka 12. Pusing 7 keliling, betul 7 keliling pusingnya. Bisa jadi lebih kan. 7 kadang tidak menunjukkan ukuran 7. Sama dengan 1000 tidak menunjukkan arti 1000 kata para ulama. Tapi menunjukkan lebih dari itu. Makanya mudah-mudahan kita nggak melewatkan malam ini. Karena bisa jadi Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Dan tahun depan Allah mungkin tidak memberi kesempatan yang sama. Ada yang mungkin tahun yang lalu, Ramadan lalu orang tuanya masih ada bersama. Adiknya masih ada, ibunya masih ada, sahabatnya masih ada. Tapi Ramadan sekarang sudah tidak ada. Bisa jadi tahun depan mungkin kita yang tidak ada. Maka
Allah masih beri kesempatan kepada kita beberapa hari di bulan Ramadan ini. Manfaatkan untuk terus berjuang mendekat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi takdir terbaik. Kenapa? Ketika malam terjadi, malam Al-Qadar ini datang, kita termasuk orang yang sedang melakukan ketaatan. Maka perbanyaklah ibadah malam ini dan mohonlah, berdoalah kepada Allah yang terbaik. Supaya tahun depan kita masih diberi kesempatan yang sama. Dan kalaupun ini menjadi Ramadan terakhir kita, cukup bekal bagi kita untuk mengantarkan kita masuk surga. Karena azan sudah tinggal beberapa menit lagi, teman-teman di sini yang belum mendapat kebagian, bisi kaburu oyag ya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Saya mohon maaf andai kata selama ini kemarin-kemarin kita masih online. Nah mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita bisa mulai kajian tatap muka kembali. Kita syukuri setiap perkembangan yang ada sambil tetap waspada dan mohon kepada Allah supaya wabah ini segera diangkat dari negeri kita. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.